Shalom semuanya, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi sharing tentang kekuatan dan kesaksian doa. Tetapi sebelum saya membahas tentang kekuatan dan membagi kekuatan doa dan berbagi tentang kesaksian doa, saya mau sampaikan beberapa pengumuman terlebih dahulu kepada kita. Yang pertama, saya mau sampaikan kepada para MTRC senior, mereka yang berada di New MTRC Advance, bahwa kita akan mencoba untuk memperkaya variasi sajian makanan rohani di TRC Channel. Saya sudah memikirkan ini sejak beberapa waktu yang lalu, dan setelah menurut saya cukup matang sekarang, maka saya bagikan kepada kita sekalian. Jadi ke depan saya akan buatkan program VSBR, video sesi berbagi rema. Nah, kalau di channel lain, channel pelayanan lain, termasuk channel yang biasa saya rekomendasikan untuk kita, di sana mereka ada video singkat tentang daily devotion. Nah, seperti renungan harian atau berbagi rema gitu. Nah, nanti video itu bisa disaksikan di sana, di channel yang biasa saya bagikan, untuk menjadi inspirasi bagi para sahabat yang saya jadwalkan untuk berbagi rema. Remanya tidak mesti panjang, tapi jangan terlalu pendek juga. Sama seperti words of the day kan, itu hitungan menit, tetapi juga memberikan makna. Nah, demikian juga nanti dengan VSBR yang sama dengan daily devotion, nanti akan diadakan di TRC Channel. Jadi untuk para sahabat yang ditunjuk, nah khusus untuk VSBR ini nanti saya akan buatkan jadwalnya. Jadi kali ini saya baru memberikan pengumumannya supaya bersiap-siap dan belajar gitu ya. Nah, tadi saya katakan nggak perlu khawatir dengan durasinya. Jangan sampai berpatokan dengan VSSP yang saya bagikan, yang berpuluh-puluh menit gitu ya. Nah, tadi saya katakan hitungan menit juga nggak apa-apa. Jadi buat nanti para sahabat yang ditunjuk, yang merasa diri belum pintar berkata-kata, itu kan semua by proses gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan membuatkan program VSBR dan dimuat di TRC Channel. Lalu selain VSBR, juga akan kita adakan VSSP MTRC. Nah, kalau di waktu-waktu yang lalu beberapa MTRC Advance sudah membuatkan RSSP,
saya anggap itu sebagai latihan, sekalipun sesungguhnya sudah banyak di antara mereka yang sudah mengalami kemajuan dan mampu membuatkan VSSP yang sangat bagus, terarah, dan tentunya memberkati gitu kan. Nah, jadi sekarang waktunya untuk membuatkannya dalam video. Nah, tetapi seperti yang saya sampaikan belum lama ini, bahwa saya pribadi pun sekalipun sudah cukup memiliki jam terbang dibandingkan dengan para sahabat di sini, saya pun sebetulnya cukup terganggu dengan keberadaan kamera yang ada di depan mata gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin kalau one day kita punya kamera itu nggak begitu dekat di mata gitu kan, jadi nggak begitu mengganggu gitu. Nah, kalau di waktu-waktu yang lalu kan saya membuatkannya dengan kamera handphone, jadi cukup mengganggu konsentrasi saya karena saya lihat wajah sendiri di depan bergerak-gerak, itu cukup mengganggu konsentrasi saya gitu ya. Nah, jadi dengan pertimbangan itu saya juga rasa bahwa ada di antara sahabat yang nanti akan membuatkan baik VSBR maupun VSSP MTRC yang terganggu kalau harus di kamera. Kan kalau membuat ayat hafalan itu masih lebih mudah karena ayat firman Tuhannya kan sudah ada, tinggal mengingat gitu. Sekalipun tetap juga sih itu butuh waktu untuk kemudian para sahabat lebih nyaman untuk membuatkan beberapa VSSP ayat hafalan kan. Nah, kalau VSSP MTRC kan nanti betul-betul ngobrol, nggak pakai teks ya, berbagi sharing gitu. Nah, karena itu daripada terganggu konsentrasinya, akhirnya VSSP yang dibagikan nggak terarah, nggak fokus gitu kan, maka saya berikan pilihan, boleh membuatkan video seperti video VSSP saya di awal-awal, atau membuatkan rekamannya saja, direkam seperti biasa, lalu nanti rekamannya dibagikan ke tim admin untuk diteruskan ke Bu Retno untuk dibuatkan videonya. Jadi kurang lebih sama dengan VSSP saya belakangan ini. Jadi hanya ditampilkan gambar. Karena tadi saya katakan, saya pribadi lebih menikmati membuatkan VSSP yang sekarang dengan hanya membuat foto saja, karena sama prosesnya dengan membuat RSSP itu lebih konsentrasi. Saya bisa fokus, nggak terganggu dengan kehadiran kamera gitu kan. Nah, jadi boleh membuatkan video kalau merasa nyaman, atau dengan ala VSSP saya sekarang. Jadi nanti para sahabat yang ditunjuk mengirimkan foto lewat tim admin dan juga rekamannya, lalu itu diubah menjadi VSSP MTRC, sama seperti proses pembuatan VSSP saya belakangan ini gitu ya. Nah, jadi bagi para sahabat yang sudah membuat RSSP selama ini, anggap itu sebagai pelajaran. Nah, dengan harapan VSSP yang nanti akan dibuat lebih terarah, lebih mantap gitu ya, lebih powerful, kemudian lebih fokus gitu kan. Nah, dan itu akan ada nanti pertinggalannya di channel YouTube kita, dan kiranya kita terus setia bersama-sama. Nanti itu menjadi sebuah kenangan, sebuah pelajaran, progres. Nanti kalau bertambah usia kita, kalau Tuhan
berikan kita umur yang panjang, masih dikasih waktu untuk melayani, nanti akan lihat perbedaannya ketika 1 tahun kemudian. Kemampuannya dalam berbagi sharing akan berbeda gitu kan. Nah, dan itu akan dibagikan di grup-grup WA tentunya, dan juga di grup-grup Facebook, dan bahkan bisa dibagi di grup-grup Kristen yang ada seperti yang kita lakukan selama ini gitu ya. Jadi akan ada VSBR, ada juga VSSP, dan juga SKS yang dulu kan masih banyak yang tertunda. Nah, untuk ini juga berlaku dua opsi ya. Jadi kalau selama ini saya perhatikan ada yang ya bukan saya perhatikan, yang saya rasa nggak berani untuk membuat SKS dengan video full semuanya, karena ya mungkin terganggu dengan kamera, namanya kan ngobrol sendiri ya, berbicara sendiri. Nah, mungkin lebih nyaman dengan membuatkan rekamannya. Nah, jadi buat orang-orang yang tadinya sudah dikirimkan undangan untuk membuatkan SKS, nanti bisa dibuat dengan rekaman biasa saja, karena kan dulu kan kita sudah pernah membuat rekaman SKS kan. Nah, itu tinggal kemudian divideokan. Kalau dulu kan kekurangannya RSKS kita itu ya ini kehapus aja, nggak ada pertinggalnya. Nah, dengan adanya TRC channel itu akan tetap ada di sana. Makanya untuk VSBR, VSSP, VSKS itu akan lebih saya pilih lagi. Jangan sampai orangnya sudah muncul di TRC channel tetapi ternyata belum memiliki kesetiaan dan konsistensi, belum bisa dijadikan teladan gitu kan, karena itu kan menjadi ada pertinggalnya di sana, menjadi orang MTRC gitu loh. Nah, jadi betul-betul harus dipilih. Makanya seperti ayat hafalan pun khusus untuk sahabat yang menurut saya sudah jadi teladan, sudah setia bersama TRC, saya juga kasih seperti keistimewaan, nanti akan punya fah sendiri seperti Bu Wanti itu. Baru Bu Wanti yang jadi, saya nggak tahu, sekarang lagi diproses fahnya Bu Lini yang sendiri. Juga nanti beberapa sahabat yang sudah setia akan dibuatkan fahnya sendiri, seperti pertinggal motivasi untuk selalu ngingatin bahwa saya ini sudah bertumbuh, sudah berbeda, sudah pernah lakukan ini gitu ya, supaya ketika lihat pertinggal itu, lihat video itu, akhirnya selalu ngingetin dirinya supaya tidak pernah undur dari praktek kekristenan ala TRC. Nah, kalau untuk yang baru masih satu frame fahnya gitu ya, makanya saudara-saudara yang membuat fah itu yang baru masih hanya sebatas frame, ada 3 orang kan. Nah, tapi kalau nanti saya lihat ada sudah bisa dilihat kesetiaan, konsistensinya, ketaatannya, juga punya keistimewaan untuk punya fah single gitu ya, yang sendiri dia gitu. Nah, itu kita harus kerjakan ke depan. Dan selain membuatkan suasana lebih bersemangat, juga ini bertujuan supaya kita aktif gitu ya. Berkali-kali saya katakan, sama seperti latihan fisik. Seorang atlet atau orang yang hanya sekedar pergi ke gym untuk membentuk otot-otot tubuhnya gitu ya, itu kan nggak bisa sendirinya, tapi dia harus aktif melakukan bagian-bagiannya, termasuk menjaga pola makannya. Nah, demikian juga dengan manusia rohani, supaya manusia rohani tetap sehat, kuat, ada usaha untuk menjaga kesehatan manusia rohani itu sendiri, termasuk keaktifannya gitu kan. Nah, bahkan sebetulnya
kemarin ketika Pak George bagi saya kesaksian doa dan juga ya kesaksian kesaksian doanya yang juga saya bagikan bersama dengan RSSP ini, gitu ya. Nggak tahu ini nanti jadi VSSP apa enggak gitu. Nah, ketika dibagi, saya sempat chat sama Pak Josh bahwa saya juga punya ide di TRC akan diaktifkan lagi posting SKS buat kita yang sudah menjadi teladan gitu ya. Nanti seperti kita muat seperti yang dulu di TRM, dimuat fotonya, lalu kesaksiannya menyangkut 3 hal: kesaksian par, kesaksian kekristenan sekarang, dan juga kesaksian tentang komunitas TRC gitu. Nah, tapi nggak tahu karena sudah terbiasa dan lebih leluasa ketika membuat rekaman sekarang, kan lebih banyak kata-katanya gitu ya. Nah, lebih leluasa untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya gitu. Akhirnya ini masih dalam rencana. Nah, makanya kesaksian doanya ini saya bagi aja dulu di grup WA, karena saya pikir kalau di grup WA saya bagi aja apa adanya. Sebab kalau ini juga akan kita aktifkan, maka perlu diedit karena orang-orang yang bergabung di TRC Facebook barangkali juga akan share kan. Nah, jadi harus betul-betul dikemas dengan rapi gitu. Nah, itu pengumuman untuk kita. Nah, kiranya kita semakin bersemangat untuk melakukan semuanya gitu ya, dan aktif untuk mempertahankan semangat kerohanian kita. Nah, sekarang saya akan berbagi pada bagian kedua ini tentang kekuatan doa dan kesaksian doa. Jadi ada bersamaan dengan RSSP ini atau VSSP ini, setiap para sahabat dan juga saudara bisa membaca kesaksian doa dari Pak George. Nah, jadi kalau pesan kesaksian doanya Pak George ini kan lebih pada bagaimana Tuhan menjawab doa, gitu kan? Nah, nanti silakan membacanya. Di sini saya ingin menambahkan tentang kekuatan doa itu sendiri, gitu ya. Kekuatan doa yang memang firman Tuhan sudah jamin gitu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan Tuhan itu penjawab doa. Banyak sekali kan ayat firman Tuhan dalam modul perihal doa yang berkata bahwa minta maka akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ada banyak janji Tuhan tentang doa. Dan di sini juga saya mau garis bawahi bahwa doa tidak akan pernah memiliki kekuatan kalau sebatas pengetahuan gitu. Jadi yang saya mau disaksikan di sini adalah praktik doa itu sendiri, itu yang saya titik beratkan gitu. Memang mayoritas kami sekarang yang ada di New MTRC itu sudah tidak lagi bermasalah dalam berdoa. Tetap saya katakan belum semuanya. Harus yang lain perlu memaksimalkan kehidupan doanya. Tetapi saya bersyukur sudah banyak yang sudah berubah dalam hal doa. Jadi sekalipun ada yang melakukan doa itu seperti kewajiban, bahkan masih ada yang rutinitas,
Tapi ada juga orang yang sudah berhasil menjadikan doa itu sebagai kehidupan, nafas hidup. Bahkan bukan lagi merasa terbebani ketika melakukan doa. Nah, pada kesaksian ini jangan disoroti Pak Atanya sendiri, karena Pak Atanya sendiri biasa aja. Cuman yang menjadi kekuatan kesaksian adalah the power of prayer. Jadi memang itu yang sudah pernah saya saksikan, yang berubah dalam diri saya. Saya nggak pernah rugi ketika mendoakan orang lain. Bahkan saya bisa lupa mendoakan pokok doa yang sama terhadap diri saya sendiri, tapi saya berdoa untuk orang lain. Contohnya gini, saya berdoa untuk Tuhan pelihara kehidupan sahabat yang saya doakan gitu ya. Tuhan pelihara kehidupannya, berikan hikmat untuk di masa-masa sukar dia bisa mengatur kehidupannya. Tuhan berkati pekerjaannya, usahanya, apa yang dikerjakan oleh tangannya dibuat Tuhan berhasil gitu kan. Untuk diri saya malah tidak terlalu sering, bahkan jarang saya doakan hal-hal yang kayak gitu. Tapi dengan sukacita, dengan hati yang terbeban mendoakan kepada para sahabat yang saya doakan, termasuk saudara-saudara yang melakukan PAR. Saya harus terangan di sini bahwa saya lebih memprioritaskan mendoakan all new MTRC, dan kedua adalah saudara yang memiliki sikap yang baik melakukan PAR. Untuk para sahabat, terutama tim inti yang admin, yang di intercessor, kemudian juga the warrior, itu saya doakan sungguh-sungguh gitu ya. Bukan karena mereka istimewa di mata saya gitu ya. Ya tentu sih mereka jadi prioritas, tapi karena mereka memiliki tanggung jawab juga gitu. Jadi orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan ini sering saya doakan gitu. Nah, termasuk lingkaran kedua adalah saudara yang memang punya sikap yang baik, menunjukkan sikap yang baik untuk menjalankan tuntunan TRC, terutama PAR. Itu prioritas kedua saya dalam mendoakan. Kalau yang nggak memiliki sikap yang baik untuk melakukan PAR, itu biasanya hanya doa umum aja gitu. Doa umum, nggak pernah yang sebutin namanya satu persatu gitu. Nah, kembali kepada kesaksian doa Pak George. Memang itu kehidupan saya, dan juga bukan cuma saya. Di sini sudah ada orang-orang yang memang mengikuti teladan saya, punya kesungguhan hati, kejujuran, keseriusan dalam mengikut Tuhan. Mereka juga sudah punya gaya hidup berdoa yang sama gitu, nggak merasa berat untuk doain orang gitu ya. Saya teringat khotbah salah seorang hamba Tuhan yang ternama di Indonesia, dari Surabaya, udah nggak asing lagi buat kita. Dia pernah bersaksi bahwa ketika dia sakit, Tuhan malah suruh dia untuk doakan orang yang sakit yang sama. Yang terbaru ini juga hamba Tuhan yang sering saya rekomendasikan untuk kita, punya pemahaman yang sama bahwa tentang firman Tuhan Yakobus, bahwa hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi ketika saya juga kan sudah tegaskan di waktu-waktu yang lalu, ketika kita berdoa sesuatu kepada orang lain, maka itu akan kembali kepada kita juga, sekalipun kita tidak mendoakan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau harapkan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, berdoalah sungguh-sungguh untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup orang. Kalau kita minta kesembuhan atas diri kita sendiri, doakan sungguh-sungguh orang yang sakit. Jadi sangat luar biasa, sangat unik memang kerja
spiritual itu. Nah, itu yang saya lakukan. Saya tidak hanya fokus pada diri saya, penyediaan Tuhan atas diri saya, kesehatan saya. Saya tentu bukan nggak berdoa sama sekali, tapi saya mendoakan sungguh-sungguh orang lain, dan berkat yang sama itu kembali kepada diri saya gitu. Nah, jadi saya sangat bersedia mendoakan orang lain, dan itu yang terjadi pada orang-orang yang betul-betul mau berubah, memiliki kerendahan hati untuk berubah, dan sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan. Mereka itu adalah pendoa-pendoa untuk kita semua. Nah, yang saya tahu bahwa praktek doa yang tidak hitung-hitungan seperti itulah yang membuat Pak Jos bisa merasakan doa orang yang mendoakannya. Bukan cuma saya yakin itu. Barangkali kesaksian doanya ini hanya untuk ya, maksudnya kesaksian doanya ini karena nggak kebetulan kan saya sebagai guru rohani di TRC gitu loh. Jadi makanya itu yang didapatkan dalam doa. Tapi yang saya mau katakan adalah bukan cuma saya pendoa di sini, tapi bahkan Pak Jos juga salah seorang daripada tim di Intercessor. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi adalah doa itu nggak ada kuasanya kalau nggak dipraktekin. Itu tujuan saya berbagi sharing ini dalam RSSP atau VSSP ini. Bukan beberapa, ada salah seorang sahabat juga yang pernah bersaksi pada saya kalau saya doain dia pasti bisa rasa, karena ada kuasa dalam doa. Kemudian doa yang tulus, doa yang jujur, doa yang mengasihi, yang tadi ikhlas gitu ya, tulus, itu betul-betul bisa kena di dalam hati orang-orang yang kita doakan. Kemarin kan saya sudah bagikan juga ada sebuah video kesaksian di mana ada salah seorang yang sekarang dia ya melayani Tuhan. Menurut kesaksian itu, dia sebelum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu yang saya tangkap dari cerita video itu, dia dibawa ke neraka, dia mati dibawa ke neraka, tapi kemudian dia dibangkitkan kembali karena doa-doa ibunya yang sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan supaya anak-anaknya diselamatkan oleh Tuhan. Betapa dahsyatnya doa itu kan. Makanya saya katakan kepada saudara yang baru bergabung di pemuritan, termasuk juga para sahabat, saya sudah sering katakan, kita ini nanti kalau sudah terlatih berdoa, kita harus menjadi pendoa syafaat untuk keluarga-keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasihi gitu kan. Nah, makanya dilatih berdoa. Kalau tidak terlatih berdoa dan nggak mau mempraktekkan doa itu sendiri, bagaimana keluarganya mau diselamatkan gitu kan. Nah, saya akan kembali pada garis bawah saya tadi, bahwa doa sehebat apapun dijanjikan oleh Tuhan, nggak akan ada kuasanya kalau kita nggak lakukan bagian kita. Tuhan sih nggak terbatas, tapi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Janji Tuhan tentang kuasa doa itu akan bisa terjadi seperti Pak George, dia mengharapkan sesuatu terjadi dan Tuhan nyatakan. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau mau merasakan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang luar biasa dari kuasa Tuhan, kita harus lakukan bagian kita, yaitu berdoa. Nah, itulah salah satu pencapaian yang membanggakan dan juga yang diraih di dalam pelayanan TRC ini. Kan saya katakan bahwa Kristen praktek kan, bukan Kristen cuma teori, cuma tahu. Nah, ini salah satu kebanggaan, pencapaian. Bagaimana ada kelompok orang yang tadinya nggak biasa berdoa,
nggak nggak tahan berdoa, nggak mampu berdoa 1 jam, akhirnya kemudian mampu berdoa, memiliki jam doa yang teratur, bahkan durasi yang tidak main-main, ditambah motivasi hati yang sudah sangat mulia. Gak pernah hitung-hitungan memberikan waktu untuk mendoakan orang lain, berdoa syafaat untuk orang lain. Dan doa-doa yang seperti itu, kami menyaksikan di tim-tim pendoa, termasuk di intercessor, itu sangat dijawab oleh Tuhan. Saya juga tambahkan di sini kesaksian tentang doa. Di Capa saya bagikan tentang ayat hafalan yang kami sudah hafalkan di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Pada ayat sebelumnya kan Yesus berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Pada kitab lain dikatakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja? Jadi saya sangat percaya bahwa kata 1 jam saja itu tidak kebetulan ada. Nah, memang untuk saudara yang pemula, ini masih terlalu jauh untuk dilakukan. Tetapi kalau terus berlatih, maka paling tidak harus memiliki jam doa 1 jam dalam 1 hari, 30 menit pagi, 30 menit malam. Tapi buat kami yang berada di New MTRC Advance, ini sebetulnya bukan hal yang sukar lagi karena udah bertahun-tahun. Saya pribadi doa siang, jadi kadang kalau siang itu merasa ada malas, namanya juga kondisi siang gitu ya, atau lelah atau sibuk, saya selalu berkata pada diri saya, 1 jam itu kan nggak sukar gitu ya. 1 jam itu nggak sukar. Akhirnya saya tetap oleh kekuatan Roh Kudus saya bisa melakukannya. Dan sangat tertanam jelas di dalam hati saya pesan daripada berjaga-jaga. Jadi sebetulnya dalam kehidupan saya, sekalipun dalam setelah menjalani kekristenan yang sungguh sejak pertengahan 2015 sampai sekarang gitu ya, saya juga nggak sempurna dalam hidup. Ada kalanya saya selain jenuh gitu ya, selain lemah, ada persoalan hidup, persoalan pribadi juga, tantangan hidup, tantangan pelayanan, termasuk juga siasat si jahat yang ada orang yang menyerang saya, memfitnah saya, menjelekkan saya, atau termasuk juga proses dalam kehidupan saya menuju semakin dewasa gitu ya. Ada peluang-peluang di mana saya bisa hampir jatuh loh. Punya rencana yang ada juga punya rencana yang ada di dalam pikiran saya ternyata nggak dari Tuhan gitu ya. Tetapi lewat doa itu seperti membagari saya supaya nggak sampai menyimpang, nggak sampai meninggalkan Tuhan. Karena saya tadi katakan bahwa berjaga-jaga lewat doa itu akan membagari kita. Karena saya selalu mengadakan penyerahan kepada Tuhan. Saya minta Tuhan jauhkan saya daripada jalan kesesatan dan dosa yang tidak kusadari. Itu kan juga doa pemazmur. Saya juga berdoa supaya jangan membawa aku ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan aku daripada yang jahat, gitu kan, seperti doa Bapak kami. Saya doakan itu, dan kekuatan doa itu yang terus menjaga saya. Jadi saya berpikir teramat sederhana. Doa pagi, doa subuh, itu aku akan mendapatkan kekuatan untuk menjaga saya sampai siang nanti. Sekalipun ini bisa dibantah, tapi itu kan dalam pola pikir saya. Nanti saya harus doa siang untuk kemudian meminta kekuatan perlindungan, pemagaran, sampai kemudian ketemu malam. Malam saya akan berdoa lagi untuk sepanjang malam. Jadi penuh dengan penjagaan. Itu kan teladan doanya Daniel. 3 kali dalam sehari ia berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Dan kalau para sahabat bersaksi tentang
pujian penyembahan itu bukan karena suara, bukan karena kehebatan bermain gitar, semata-mata karena hadirat Tuhan yang ditemukan lewat persekutuan pribadi gitu. Dan pengejaran Tuhan itu hanya akan bisa sempurna kalau memiliki persekutuan yang intim sama Tuhan. Gak cukup cuma baca Alkitab, tapi harus memiliki jam doa yang teratur. Dan saya juga mau kasih tahu, ini kiranya menjadi peringatan buat kita. Tadi kan saya katakan, kesaksian saya, yang membuat saya terpagari, baik dari rencana pribadi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dari mungkin ada daging yang berkata mau give up dengan semua ini, atau hal-hal yang Tuhan tidak berkenan gitu ya, akhirnya saya terjagai, itu karena doa. Nah, demikian juga saya mau katakan, orang-orang yang menjadi lemah ya, yang ngikutin pengajaran TRC sejak 2017 lah ya, karena 2015 sampai pertengahan 2017 bahkan menjelang akhir itu kita masih mengendalikan posting, belum dalam komitmen berdoa. Tapi saya hitung sejak akhir 2017 hingga sekarang 2020, kita udah mau meninggalkan 2020 ini, yang saya yakin, sangat yakin, yang membuat orang-orang ini kemudian menjadi lemah, tidak memiliki kekuatan ekstra ketika menghadapi kemalasan, kejenuhan, persoalan hidup, tantangan dalam mengikuti Tuhan adalah jam doanya yang tidak sehat. Kalau saja dia betul-betul sungguh berdoa, bukan cuma rutinitas, bukan cuma kewajiban supaya ada laporan gitu ya. Kalau sungguh-sungguh berdoa dengan hati yang tulus, bahkan kerinduan kepada Tuhan, sudah ketemu Tuhan dalam hadiratnya, pasti dia kuat. Karena itu yang Tuhan janjikan, kalau orang berjaga-jaga dan berdoa, dia tidak akan pernah jatuh dalam segala bentuk pencobaan. Nah, karena itu ini yang saya pesankan kepada kita. Jadi kalau sampai ada orang yang menjadi lemah, menjadi lesu, itu yang perlu diperhatikan, kehidupan doanya. Jangan sampai berdoa cuma rutinitas. Jangan sampai berdoa hanya untuk kewajiban. Tapi betul-betul sampai bergumul, sampai mendapatkan kenikmatan dalam doa itu sendiri. Nah, ini juga pesan penting kepada saudara yang ada di pemuritan awal, dan juga setiap orang yang mendengarkan video saya di TRC channel gitu ya. Ini yang kita bangun di TRC ini. Sudah terlalu lama orang menjalankan kekristenannya dengan teori, cuma tahu doang tentang doa, tapi nggak praktekkan. Nggak ada gunanya. Memang firman itu kalau didengarkan melahirkan iman, tapi tidak sampai menghasilkan kuasa kalau nggak dipraktekin. Ini nanti jadi quote ini nih. Firman Tuhan itu tidak sampai menimbulkan kuasa kalau nggak dipraktekkan. Karena itu, Anda yang berada di dalam pemuritan ini, kami didik kepada kekristenan yang berpraktek. Sudah lihat kesaksian doa Pak George. Saya sudah menyaksikan bagaimana saya kuat terjaga sampai sekarang. Salah satunya adalah kehidupan doa. Karena itu, berdoalah. Jangan cuma tahu tentang doa. Jangan cuma amin haleluya tentang doa. Tapi harus dipraktekkan. Supaya alami kuasa dari doa itu, alami janji Tuhan tentang doa, dan alami Tuhan itu di dalam doa. Dari pengalaman saya mengikut Tuhan sejauh ini, saya tidak cukup maksimal mengalami Tuhan lewat firman. Saya bukan berarti meremehkan firman, tapi justru pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, persekutuan saya dengan Tuhan, itu menjadi maksimal ketika saya memiliki jam doa yang bukan saja teratur, tetapi sampai mengalami persekutuan dengan Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada RSSP perihal kekuatan doa dan kesaksian doa pada kesempatan ini menjadi motivasi untuk kita berpraktek. Jangan terus menjadi orang Kristen yang berperilaku bodoh. Sudah puluhan tahun, cuma taunya doa itu berkuasa. Cuma taunya
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, tapi nggak pernah ngalamin. Karena nggak melakukan bagiannya untuk berdoa. Jadi mulai hari ini harus berlatih untuk berdoa. Saya tahu tantangannya nggak mudah. Saya pun sejauh ini tetap harus berjuang untuk tetap berpuasa konsisten, berjuang untuk mempertahankan jam-jam doa. Itu kan tidak mudah. Tapi selalu yang didapatkan itu lebih daripada sebanding. Artinya, kalaupun saya harus bergulat dengan kelemahan, kemalasan, tantangan, tapi ini kemudian saya dapatkan kekuatan yang melimpah-limpah. Saya dapatkan hadirat Tuhan. Ini yang membuat Anda tetap kuat dalam mengikut Tuhan. Sekali lagi saya garis bawahi, orang-orang yang kemudian undur melakukan semuanya, itu pasti, saya minta maaf kalau terlalu yakin katakan, pasti dua orang ini nggak sehat. Doanya ya paling cuma rutinitas, sekedar saja, atau jangan-jangan kewajiban. Kalau sampai ada persekutuan dengan Tuhan, itu pasti ketagihan, ketergantungan, kenikmatan yang ada. Dan itu yang saya saksikan gitu ya. Kejar itu memang harganya nggak mudah. Kan ini juga yang saya katakan bagian daripada apa yang Tuhan katakan, bahwa berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Nggak mudah memang ikut Tuhan. Nggak mudah harus taat. Nggak mudah memiliki kesetiaan dan konsistensi. Tapi upahnya Tuhan dan surga. Gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita. Kiranya memberkati dan jangan asal dengar lalu melupakannya. Itu namanya Kristen yang berperilaku bodoh. Dan saya nggak mau seperti itu. Kiranya apa yang saya bagikan pada kesempatan ini disimpan baik-baik, direnungkan, dan juga dipraktekkan. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.